Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran informatika. Di video ini kita akan belajar mengenai materi literasi digital, supaya teman-teman bisa cerdas, aman, dan bijak saat menggunakan internet dan media sosial. Setelah mempelajari materi literasi digital ini, teman-teman diharapkan bisa membedakan fakta dan opini, mengenal sumber informasi kredibel, rekam jejak digital, dan dampak perundungan digital. Di tengah banjirnya informasi saat ini, kemampuan kritis dalam memilah informasi yang kita dapatkan adalah hal yang sangat penting, di mana fakta adalah suatu hal yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sifatnya pasti, tidak berubah-ubah, didukung oleh data nyata, serta dokumen resmi. Contohnya, teman-teman masuk sekolah pada pukul 7.15. Itu adalah fakta karena ada data tertulisnya. Berseberangan dengan itu, kita sering mendengar kata opini, di mana opini adalah pendapat, perasaan, atau penilaian subjektif seseorang terhadap suatu hal. Karena opini berasal dari pemikiran individu, maka opini setiap orang itu akan berbeda-beda. Contohnya, si A mengatakan mata pelajaran informatika adalah mata pelajaran yang paling menyenangkan. Sedangkan si B mengatakan kalau mata pelajaran yang paling menyenangkan itu adalah mata pelajaran matematika. Perbedaan inilah yang disebut dengan opini. Ingat, kata-kata opini biasanya disertakan dengan kata paling, seharusnya, atau menurut saya. Nah, setelah kita paham antara fakta dan opini, selanjutnya kita harus memastikan informasi yang kita dapatkan itu apakah valid atau tidak. Nah, hal ini berkaitan dengan sumber dari informasi yang kita dapatkan tersebut. Agar terhindar dari berita bohong atau hoax, kita butuh mengenali sumber informasi kredibel, di mana berita yang dapat dipercaya umumnya dipublikasikan pada institusi resmi, seperti institusi pemerintahan dengan domain.go.id, atau situs resmi dari pendidikan dengan domain.ic.id. Berita yang kredibel akan berani mencantumkan siapa penulis berita tersebut, kapan berita dibuat, dan mencantumkan sumber referensi dari berita tersebut sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari berita tersebut. Kita juga harus waspada terhadap judul berita yang berlebihan atau clickbait. Biasakan untuk cross-check informasi yang didapatkan. Jangan mudah percaya dengan informasi sebelum mengetahui sumber aslinya. Sehingga teman-teman bisa menyaring informasi yang didapatkan itu apakah valid atau hanya hoaks. Ternyata kecerdasan kita dalam memilih informasi berpengaruh terhadap apa yang kita tinggalkan di internet. Tanpa kita sadari, setiap klik dan ketikan membentuk sejarah kita di dunia maya, yang kita kenal dengan rekam jejak digital. Kesadaran rekam jejak digital adalah pemahaman kita mengetahui bahwa setiap aktivitas online kita akan meninggalkan bekas yang permanen pada server internet. Rekam jejak ini ada dua macam. Yang pertama, rekam jejak aktif, yaitu data yang sengaja kita buat seperti unggahan foto atau komentar. Yang kedua, rekam jejak pasif, yaitu jejak yang tertinggal otomatis seperti riwayat pencarian atau catatan lokasi yang tersimpan oleh aplikasi.
Bayangkan rekam jejak digital itu seperti melangkah di semen basah. Sekali tercetak, ia akan mengeras dan sulit untuk dihapus. Hal ini mengingatkan kita bahwa data yang sudah diunggah seringkali tersimpan secara permanen, sehingga akan membentuk reputasi masa depan. Mengapa hal ini penting? Karena rekam jejak digital sangat susah untuk dihapus dan bisa dilihat oleh siapapun, bahkan di masa depan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap reputasi kita dan keamanan data pribadi kita. Oleh sebab itu, teman-teman harus memikirkan dampak yang ditimbulkan setiap ingin membagikan sesuatu di publik. Menjaga rekam jejak digital pribadi merupakan langkah awal, namun kita juga harus menjaga interaksi dengan orang lain agar tetap positif. Pada bagian ini kita akan membahas suatu hal yang sangat serius, namun sering sekali terjadi di dunia maya, yaitu perundungan digital. Perundungan digital atau cyberbullying adalah perilaku tidak terpuji berupa ejekan, hinaan, atau penyebaran berita bohong tentang orang lain secara terus-menerus di internet. Meskipun dilakukan melalui layar, dampaknya sangat nyata dan menyakitkan. Korban bisa merasa minder, cemas, stres berat, hingga kehilangan semangat untuk bersekolah kembali. Ya ampun, adek Mas ngaca terus. Mas Raka kok gak ketuk pintu dulu sih? Apaan sih, Dek? Mas! Dek, Mas mau cuma main lah. Dek, Mas masuk ya. Mas bosan di kamar nih. Mas! Maya mau tidur! Dek, adek. Dek. Ih, itu si Maya. So cantik banget ya. Iya, ih. Anak-anak, tugasnya tolong dikumpulkan minggu depan ya. Maya, kamu nggak dengar Bapak ngomong di depan barusan apa? Maaf Pak, saya tidak dengar. Maya. Dek. Mas baca komentar di postingan foto kamu. Itu siapa yang bikin akun Mas so cantik? Mas gak usah urusin masalah aku deh. Loh, aku ini kakakmu loh, Dek. Aku bisa urus masalah aku sendiri. Udah deh Mas, keluar aja. Kakak mau bantu Mas? Ih. Dek, apaan sih, Dek? Ih. Maya, saya bisa bicara sebentar. Oh iya Pak Satrio, ada apa? Bapak lihat dalam beberapa hari ini kamu kurang fokus belajar. Maaf Pak, saya... Bapak sudah tahu tentang foto yang ada di media sosial. Apa karena itu kamu kurang fokus belajar? Nanti jam istirahat kita bicara sebentar dengan Bapak sekolah ya. Baik Pak. Ya sudah Maya. Dunia digital seharusnya menjadi tempat yang aman dalam berbagi inspirasi, bukan menjadi tempat untuk saling menyakiti.
Mari kita cegah hal ini dengan menjaga kesantunan dalam berkomunikasi. Jika teman-teman melihat ada korban perundungan, maka jangan ikut menertawakannya. Namun berikanlah dukungan atau segera melaporkan kepada guru agar bisa dibantu. Kita sudah membahas perbedaan fakta dan opini, pengenalan sumber informasi kredibel, rekam jejak digital, serta dampak perundungan digital. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Tetaplah cerdas di dunia digital. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.